Shalom. Shalom. Horas manihita saluhutna. Horas. Mauliade disudi angkapelian nam tasubah tutuhatta. Pos marohatta di Tuhan. Saina barosono nadui marlopit-lopit haligada. Amin. Amin. Asal mabolo kita mengalihun dohot punang terpaksa alai dohot sukarela. Haleluya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar kalian semua? Baik-baik semua? Maulia mai Tuhan. Baik-baik doa Muhammad. Ido na upang ido Tuhan. Haleluya. Ibu Bapak, kalau kita disuruh memilih, kita akan pilih yang baik atau yang jahat? Yang baik. Kalau kita ditawari sepeda motor atau mobil, kita akan pilih yang kuat atau yang sudah lemah? Pilih yang kuat. Kalau kita disuruh memilih, kita pilih cantik atau pilih jelek? Cantik. Ya. Semua pasti memilih yang cantik, yang terbaik. Kalau disuruh berbuat jahat dan berbuat baik, pilih yang mana? Betulkah? I'm not down. Saya mau tanya, mengapa manusia, orang yang mengenal Tuhan maupun orang yang tidak mengenal Tuhan, tahu berbuat baik? Dan selalu artinya dia tahu berbuat baik walaupun dia tidak kenal Tuhan. Mengapa Ibu Bapak? Dia tidak kenal Tuhan, dia komunis, tak pernah berdoa, tak pernah kenal Yesus, tapi berbuat baik. Utamu jawabnya? Kenapa Pak? Karena punya pikiran. Tangguh dulu sebab Pak. Begini Ibu Bapak, di dunia ini bukan hanya orang beriman yang tahu berbuat. Orang tidak beriman pun kita dapat buktikan berbuat baik, bahkan lebih baik dari orang beriman, ya kan? Cobalah kita lihat keluarga kita misalnya, keluarga yang rajin beribadah berdua, dengan keluarga yang sama sekali tidak respon dengan ibadah. Kadang yang tak respon ibadah ini lebih baik kan? Lebih baik memberi, menabur, ya pokoknya lebih baik dibandingkan dengan yang selalu beribadah ini. Tidak ada perbuatan baiknya. Jadi mengapa Ibu Bapak? Begini Ibu Bapak, karena manusia sudah memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Si Adam sudah memakannya. Jadi di dalam diri manusia, biarpun dia berdosa, tapi sudah ada benih yang baik. Karena dia sudah memakan buah. Ada dua pohon di Taman Eden kan? Satu, buah pohon pengetahuan yang baik. Kalau kita makan itu, ketika itu dimakan oleh si Adam, maka si Adam dan Hawa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya kan? Satu lagi pohon yang belum makan, yaitu pohon kehidupan. Kalau pohon itu waktu itu dimakan oleh Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa akan hidup kekal selama-lamanya. Itulah makanya Tuhan Allah berkata, marilah kita pikirkan supaya manusia ini jangan menjadi sama seperti kita dengan memakan atau memetik pohon kehidupan itu. Karena itu marilah kita usir mereka keluar dari Taman Eden ini.
Maka diusirlah Adam dan Hawa dari Taman Eden, dan di pintu gerbang Taman Eden ditempatkanlah kerubium, malaikat yang memegang pedang. Pedang itu menyambar-nyambar terus, tidak pernah berhenti, terus bergoyang pedang itu. Apa saja yang lewat putus, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu, supaya jangan manusia itu diambil pohon itu dia makan. Maka dijagalah pohon itu sampai sekarang. Tetapi Yesus Kristus mau terkena pedang, supaya pedang itu berhenti, maka orang boleh masuk dari bawah, mengambil pohon itu dan memakannya di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika malaikat menyambar-nyambarkan pedangnya, menjaga supaya jangan ada masuk, lalat pun tidak boleh masuk, maka Yesus dia terobos pedang itu. Itulah dia mati di atas kayu salib. Dia rela terkena pedang, sehingga pedang itu berhenti menyambar, maka orang segera masuk mengambil pohon itu. Itulah keselamatan di dalam Yesus. Jadi hanya Yesus yang mau mati. Jadi tadi saya bilang, kalau semua manusia selalu memilih yang baik, walaupun dia orang beriman atau tidak beriman, karena memang sudah ada benih yang baik dalam dirinya, karena Adam sudah memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hanya bedanya, itu tidak kita bahas sekarang, lain kali kita bahas itu ya. Jadi semua orang selalu memilih yang terbaik, memilih yang kuat, memilih yang termanis. Tidak ada yang memilih yang tidak baik. Dan itulah kehendak Tuhan. Tuhan pun selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Amin. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, yang terkuat, yang terhebat bagi anak-anaknya. Itulah makanya dia mengatakan dalam firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Waktu itu Tuhan Allah berfirman kepada orang Israel. Waktu itu orang Israel sedang dalam pembuangan. Mereka sedang dibuang ke Babel. Mereka ditawan dan dijadikan budak di Babel. Mereka di sana disiksa, diperlakukan tidak adil, kebutuhannya pun tidak diperdulikan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, sepertinya firman Tuhan ini kan bertolak belakang. Tuhan katakan rancangannya, rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi mengapa mereka ditawan? Mengapa mereka diperbudak di Babel? Harusnya mereka berontak dong, berontak. Tuhan, mana firman-Mu ini? Kau bilang bukan rancangan kecelakaan. Buktinya kami di Babel ini menjadi budak. Jadi kita tidak mengerti rencana Tuhan, bukan? Bagi Tuhan itulah rancangan damai sejahtera. Bagi Tuhan semua yang diperlakukannya itu untuk membawa kita pada akhirnya mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Itu. Nah sekarang mari kita baca dulu dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10. Kita baca dengan bersemangat ya, bersemangat. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin.
sini kata akhirnya ini, kan kalau mengikut Tuhan ini kan yang terpenting kan bukan langkah awal, yang terpenting adalah langkah akhir. Apa artinya di hari-hari awal kita begitu mengasihi Tuhan, kasih mula-mula, tapi kalau di akhir hidup kita, kita akhirnya meninggalkan Tuhan, itu gagal. Karena Yesus katakan bukan langkah awal yang terpenting, tetapi langkah akhir. Itulah makanya firman Tuhan ini mengatakan akhirnya, maksudnya supaya akhirnya, supaya di akhir hidup kita, kapanpun itu berakhir, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jangan sekarang kuat, besok tidak kuat lagi. Tetapi akhirnya diakhirilah kehidupan itu dengan kuat di dalam Tuhan. Amin. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita itu gagal, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita sukses sampai akhir, yaitu tetap di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Untuk bisa kuat di dalam Tuhan, kita harus berakar. Kita baca Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7 saya baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Untuk apa? Supaya kita dapat mengalahkan musuh. Baca selanjutnya ayat ini. Supaya kita bisa mengalahkan musuh, kita harus kuat, karena musuh kita juga adalah kuat. Memang kita tidak boleh memuji iblis, ya kan? Tidak boleh kita memuji iblis. Tapi kalau saya katakan iblis kuat, bukan berarti saya memuji iblis. Haleluya. Memang iblis kuat. Jangan kita munafik deh bilang iblis ini gini. Mana kuatnya iblis itu? Kenapa? Karena iblis berasal dari surga. Adam yang langsung dibuat oleh Tuhan dengan tangannya kalah sama iblis. Siapa saudara dan saya? Siapa saudara dan saya? Apakah kita lebih hebat dari Adam? Seringkali kita ini selalu menyalahkan si Adam. Ya, selalu ya adalah si Adam itu loyo. Tetapi Adam itu hebat loh. Adam itu hebat. Tangan Allah langsung membentuk dia. Kemuliaannya, wajah Allah dipancarkan kepada dia. Allah meniupkan mulutnya ke lubang hidung si Adam. Langsung si Adam bergerak. Tapi Adam yang begitu mulia itu kalah sama iblis. Isi maha mulut tenang beripaku si Adam. Isi mah, kau pasti nampilan. Kau kira-kira cocok kan perasa lah. Isi mah ayi tahun berikutnya. Jadi itulah tandanya bahwa musuh kita itu kuat. Iblis itu kuat. Dia adalah
Firman Tuhan mengajar kita supaya kita lebih kuat dari iblis. Dengan kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Sehingga kita menjadi seorang prajurit Tuhan yang kuat dengan segala perlengkapan senjatanya. Kenapa Amerika disebut negara kuat, negara adik kuasa? Mengapa ibu bapak Amerika, Inggris, Jerman disebut negara kuat, negara-negara yang disegani di dunia ini? Karena apa? Karena mereka memiliki perlengkapan senjata yang canggih. Haleluya! Super canggih. Mereka memiliki senjata-senjata nuklir, senapan berjenis-jenis, dari segala jenis ada pada mereka. Bom atom yang menghanguskan Jepang ada pada mereka. Sehingga mereka disebut negara yang kuat, negara adik kuasa. Maka kita, supaya kita bisa mengalahkan iblis, kita harus kuat. Karena iblis ini jahat sekali. Iblis ini sangat iri, sangat cemburu kepada kita. Cemburu dia iblis sama kita. Karena dialah dulu tangan kanannya Allah. Iblis, Lucifer namanya. Kata orang itu Lucifer. Tapi dalam kitab tidak ada disebutkan iblis itu Lucifer namanya, tidak ada. Justru Lucifer namanya bagus, pembawa cahaya, bintang fajar. Jadi kalau iblis pembawa cahaya, kayaknya enggak ya? Tapi itu lihat pembahasannya itu. Karena dari namanya Lucifer, pembawa terang, bintang fajar. Padahal Yesus sudah bintang fajar. Tapi ya, para teolog katakan iblis itu Lucifer. Ya udahlah, karena sudah melekat berabad-abad di hati manusia, ya sudahlah Lucifer iblis. Sebenarnya kalau diselidiki tidak. Yang menyebutkan bahwa Lucifer itu iblis adalah seorang hamba Tuhan. Entah dari tahun berapa saya lupa itu, dia mengatakan. Tapi kita tahu bahwa iblis itu adalah kuat yang tidak boleh kita pandang dengan mata sebelah. Dia berjalan keliling. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jahat dia cemburu kepada manusia. Begitu dia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi kesukaan Allah. Manusia menjadi kegemaran Allah. Maka dia sangat benci dan iri kepada manusia. Maka dia akan menyesatkan manusia dan membawa manusia ke tempatnya, supaya pada akhirnya neraka yang disediakan oleh Allah bagi iblis tidak hanya dihuni oleh para iblis dan para setan dan nabi-nabi palsu, tetapi agar juga manusia, orang-orang percaya ada di sana. Maka dia dengan gencar beri dunia, menaburkan kejahatan, menaburkan penderitaan, menaburkan sakit penyakit, termasuk virus corona dan lain sebagainya. Dia keluarkan segala hikmatnya untuk membuat manusia sengsara di dunia ini dalam penderitaannya supaya gugur imannya. Itulah usahanya. Untunglah kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Untung kita punya firman Tuhan. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita untuk menghadapi iblis itu. Maka marilah kita
persiapkan diri kita untuk menghadapi Dia. Dikatakan di sana, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di barat. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Amin. Jadi perlengkapan kita yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Dengan memakai ikat pinggang kebenaran, kita akan tampil sebagai seorang prajurit Kristus yang kuat, yang siap menghadapi iblis. Yang pertama adalah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Supaya kita bisa mengalahkan iblis, mari kita berikat pinggangkan kebenaran. Artinya bahwa hidup kita diikat oleh kebenaran. Kita terikat kepada kebenaran. Amin. Kita berada dalam kebenaran. Dalam Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita harus menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Kebenaran adalah firman Allah. Kebenaran harus kita miliki. Yesus juga katakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak boleh terlepas dari kebenaran. Karena kebenaran itu adalah lawan atau musuh dari iblis. Itu musuh iblis, kebenaran. Iblis tidak akan menghadapi kebenaran. Coba kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Kisah Rasul 13 ayat 10 dikatakan begini ya. Dan berkata, ayat 9 saya baca mulai. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan Tuhan yang lurus itu? Amin. Jadi kebenaran itu adalah musuh iblis. Makanya kita harus memakai kebenaran. Kita ikatkan kebenaran di pinggang kita. Kita diikat oleh kebenaran. Kita terikat kepada kebenaran. Kita tidak terlepas dari kebenaran. Maka ketika kebenaran mengikat kita dan kita terikat kepada kebenaran dan tidak lepas dari kebenaran, iblis akan mundur. Karena musuh iblis
adalah kebenaran. Itulah sebabnya perlengkapan yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Haleluya. Kebenaran. Firman akan memerdekakan kita, ibu bapak. Kita harus benar-benar memahami firman Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan apa-apa di dunia ini kecuali firman dan rohnya. Jadi firman inilah yang menjadi petunjuk bagi kita, kekuatan bagi kita untuk kita dapat memperoleh semua janji Tuhan. Mulai dari janji dunia sampai janji hidup kekal. Diatur oleh firman Tuhan. Asal kita percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, kita akan ditolong. Yang kedua, setelah ikat pinggang kebenaran adalah baju jirah keadilan. Ya, baju jirah keadilan. Bahasa Batak, jok somono. Atong jongjong mahamu marhohoskon hasil tongan ditingmuna. Akan menulukkan baju-baju pertahanan ima hati gorani. Kalau bahasa Batak hati gorani. Kalau bahasa Batak kebenaran, hasil tongan keadilan dalam bahasa Batak hati gorang, tigor. Ketika kita hidup tigor, iblis akan lari dari kita. Yang percaya katakan amin. Ketika kita hidup tigor, mabiar dong simbolis menghina kita. Tigor, adil, adil. Kita harus adil, berbaju jirahkan keadilan. Sering kita tidak adil lagi Bapak. Apalagi kita sering tidak adil kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada pemerintah daripada kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kita tidak adil, padahal Tuhanlah sumber berkah. Coba kalau kita misalnya tidak membayar listrik, apa sanksinya? Denda kan? Denda. Tak bayar listrik, didenda. 3 bulan terlambat, diputus. Listrik loh, listrik. Tapi Tuhan Allah memberikan listrik di atas segala listrik, yaitu matahari yang menerangi rumah kita, menerangi ladang kita, menerangi semua tempat usaha kita. Tapi tak pernah kita lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Berapa listrik kita sebulan, Ibu Bendahara? Mana Ibu Bendahara? Bendahara yang berlistrik berapa sebulan tuh? 108 listrik dengan air berapa tuh? 20 air. Memang mulai bulan Januari 2021 ini listrik kita sudah dibayar gereja, sudah dari kas gereja. Setuju? Ya, 6 tahun kami yang bayar terus. Tetapi kami buat begitu karena ada WiFi. Tapi kalau WiFi bukan gereja yang bayar ya. Kalau WiFi pastor yang bayar, itu lebih mahal tuh, 360 hampir. Jadi yang kami bebankan hanya listrik dan air di gereja. WiFi tetap tanggungan pendeta. Amin. Ya. Jadi mahal listriknya kan Bu? Mahal kan? Sebulan 170. Itu tidak boleh bayar, harus tepat waktu. Tuhan, matahari disediakan Tuhan untuk kita pakai. Tapi sering kita lupa membayarnya dengan mengucap syukur. Oh, lu lupa ibadah kan mudah-mudahan Tuhan ini. Lupa kita teman. Air
air. Air Tuhan yang memberikan, tapi kita bebas pakai air. Dan kita bayar ke pemerintah. Sebenarnya nggak salah karena pemerintah menyediakan sarana-sarananya, yaitu pipa, mesin, dan juga karyawan-karyawan yang menyambungkan air ke rumah kita. Harusnya pemerintah dengan Tuhan harus bagi dua. Amin. Harus bagi dua mereka. Tuhan yang memberi air. Itulah makanya pemerintah kita memperhatikan gereja. Pemerintah membantu gereja, memperhatikan para pendeta. Memang tidak ada bulanan dari pemerintah. Tidak ada. Paling kalau Natal ya, kalau menghadiri Natal dikasih uang cuci jubah, cuci jas, itu saja. Sebenarnya pemerintah harus bayar sama Tuhan lewat gereja dan para pendeta sebagai rasa syukur atas air, udara, dan lain sebagainya yang Tuhan berikan. Disinilah ketidakadilan kita. Tidak adil kita kan? Tidak adil. Tuhan yang sungguh baik sediakan matahari, tapi kita masih saja kurang begitu serius kepada Tuhan. Tetapi di sini semua serius kepada Tuhan. Terima kasih. Di tempat lain yang aku bilang ini, di Sumatera Utara. Haleluya. Amin. Tidak adil. Tuhan mau kita adil. Kita harus berbaju cerahkan keadilan. Baju pertahanan. Baju cerah itu bersisik, terbuat dari baja besi yang tidak bisa ditembus oleh senjata musuh. Kalau kita hidup adil, kita hidup tigor, maka segala pukulan-pukulan iblis akan mengental. Haleluya. Ya. Berbaju cerahkan keadilan. Selanjutnya adalah berisan iman. Dalam segala keadaan kakimu, ya, ayat 15 ya, ayat 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cerahkan keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bahasa Batak madok marsipatu ma patmuna lahu makaringgasson berita nauli pardamaian i sipatu haringgasson. Ini kerelaan untuk beribadah. Karena ketika kita pun ibu bapak beribadah, itu sudah memberitakan Injil. Ringkas beribadah. Ringkas maka ringkason berita nauli sipatu haringgason. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan keliru. Pahamilah sekarang kalau kita ringkas beribadah, ringkas memberitakan Injil, ringkas bersaksi, itu adalah sebuah senjata yang membuat kita terlindung dari hantaman iblis. Amin. Porsiero hamu dihataki, eko porsiero hamu dah, eko porsiero hamu dihataki. Ringkas marminggu, ringkas martamian. Pokoknya ikor ringkas ma sure menggunakan nata surati satolak bu ringkas. Bulu-bui mulu angka pengantin baru no di mama kau anaknya si ringkas. Amin masih putar. Asa amar ringkas kamu. Nang pedau jago di batu baru ringkas terus mati wali. Ringkas. Ketika kita ringkas,
Kita sedang mengenakan semua perlengkapan senjata Allah yang membuat kita bertahan, yang membuat kita sanggup mengadakan perlawanan kepada iblis. Dan ketika kita mengadakan perlawanan, kita tidak jatuh, tapi tetap berdiri. Itulah makanya tadi dikatakan Paulus di sana. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu mengadakan perlawanan dan tetap berdiri. Ada orang mengadakan perlawanan tetapi tumbang. Tapi anak-anak Tuhan yang memiliki perlengkapan senjata yang dari Tuhan, dia sanggup mengadakan perlawanan terhadap iblis dan tetap menang, tidak jatuh. Jadi ringgaslah ibu bapak. Haleluya. Ringgas. Memang odo namorat. Memakai sepatu ringgas odo namorat. Apalagi mau soalnya lembaga butuhan, mau lu memakai sepatu kan? Isong ini betul mau soalnya lembaga butuhan, lemakmur, lemalas tuh malam minggu. Iya kan? Coba kalau kita berkebutuhan tak memakai sepatu nacitan, menderita itu memakai. Mau kan? Tetapi ibu bapak saudaraku sekalian, inilah perlengkapan yang diberikan Tuhan kepada kita di akhir zaman ini menghadapi serangan iblis yang semakin berat. Ketahuilah ibu bapak, iblis akan semakin gencar menyerang gereja Tuhan. Akan semakin gencar dia. Karena waktu bagi dia sudah semakin tipis, sudah semakin singkat. Dia akan melakukan berbagai cara. Tetapi ketahuilah ibu bapak, semua yang terjadi itu di bawah kuasa Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Dia harus minta izin kepada Tuhan melakukan semua itu. Iblis harus minta izin. Tidak boleh dia bertindak sembarangan dengan anak-anak Tuhan. Tapi kita harus benar anak-anak Tuhan. Amin. Untuk menjamah si Ayub, iblis tidak bisa buat apa-apa kan? Tapi ketika Tuhan izinkan, oke lah. Katanya lakukanlah. Baru begitu diizinkan, lihatlah si Ayub hancur, ganas dia. Ketika setan pun diusir oleh Yesus dari orang gila di Gadara, setan pun harus permisi sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah, jangan usir kami dari sini. Kalau mau usir kami, ke babi-babi itulah. Harus minta izin masuk ke dalam, harus minta izin. Jadi semua di bawah kendali Tuhan. Tetapi tidak semua yang dari Tuhan itu yang baik dia berikan. Kadang dia berikan yang tidak baik untuk membuat anak-anaknya pada akhirnya mengecap kebaikan. Buktinya kepada orang Israel. Orang Israel harus dibuang 70 tahun, diperbudak 400 tahun di Mesir. Dibuat mereka kelaparan, menderita di padang gurun. Tujuannya untuk menguduskan mereka, untuk layak menerima bagian yang lebih mulia, yaitu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, dan yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di surga bagi kamu, kata Petrus. Amin. Selanjutnya, setelah baju zirah keadilan, yaitulah sifatu haringgason, marilah kita ringgas dan semakin ringgas, karena hanya itu yang bisa kita lakukan menghadapi hari-hari yang jahat ini. Dan yang selanjutnya ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari senjata. Perisai iman. Perisai iman. Iman menangkis semua panah, memadamkan semua panah-panah yang berterbangan. Dalam Mazmur 91 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam dan terhadap panah yang terbang di waktu siang.
Semua itu akan dapat dipadamkan oleh perisai iman, yaitu iman yang dahsyat yang Tuhan taruh di dalam diri kita, yang lahir ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dari situlah timbul iman. Bukan dari mana-mana. Bukan dari cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita isapan jempol. Bukan dari stand-up komedi. Tetapi iman lahir dari firman Kristus. Kenapa dikatakan firman Kristus? Kenapa tidak dari firman Tuhan saja atau firman Allah? Kristus artinya yang diurapi. Iman lahir dari firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Lahir dari firman Kristus, yaitu dari firman yang diurapi. Dari situlah timbul iman. Itulah yang menjadi perisai hidup kita, menangkis dan memadamkan panah-panah api dari si jahat, di mana panah-panah itu berusaha untuk menembus jantung kita. Panah itu sasarannya jantung. Tetapi ketika ada perisai iman di dada, perisai iman di dada, semua panah yang hendak menghantam jantung kita, menembus jantung kita, dipadamkan oleh iman yang ada di dalam hati kita. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan itu ditaruh di kepala untuk membungkus kepala kita. Hanya mata yang bisa melihat, tetapi seluruh kepala dibungkus oleh ketopong keselamatan. Pikiran, ketopong keselamatan akan membungkus pikiran kita, sehingga pikiran kita tenang. Kita dapat tenang. Petrus katakan, 1 Petrus 4 ayat 7, Petrus katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Pikiran kita harus dipersenjatai dengan pikiran Kristus, di mana Kristus juga mengalami penderitaan badani untuk mendapatkan kemuliaan. Maka baiklah kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Artinya kita tidak putus asa. Itu ada ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sebab waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Artinya di sini Ibu Bapak, karena Kristus saja pun mengalami penderitaan badani, dia menderita, dia sengsara, dia mengalami himpitan dan bahkan mati digantungkan tersiksa di atas kayu salib. Berat sekali penderitaannya sepanjang hidupnya, saudaraku. Kalau Kristus saja menderita, maka kita pun harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian, bahwa kita juga harus rela menderita seperti Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Artinya ketika kita mengalami penderitaan badani, kita jangan putus asa, tetapi di pikiran kita berkata, ay matahe, itu hati Yesus kita menahan citi hukum-hukum. Itu dia menawayon, itu haki sampai tersila dalam hukum asa gue usul gue, ay nahu tahunon, ahamon, ikut sonilo pikiran ta. Amin.
Haleluya. Haleluya. Dalam Yohanes 8 ayat 16 dikatakan, dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Pas dong? Dari itu, ini dong. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. 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 Ketopong keselamatan dan pedang roh. Sekarang pedang roh. Pedang roh adalah firman Allah. Ibu bapak memiliki firman. Firman adalah pedang yang akan menghantam dan mencabik-cabik iblis. Milikilah firman Allah. Ketika hatimu galau, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Allah berfirman kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 8. Tetapi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tetapi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada banyak gereja sekarang, saya sering lihat di YouTube, gereja di Santarelli pun adanya gereja yang setiap hari mereka menghafal firman. Setiap ibadah, setiap hari Minggu mereka menghafal firman. Jadi setiap mereka mau dengar firman atau setiap mau pulang ibadah, harus jemaat mengucapkan ayat hafalan. Ayat hafalan. Diucapkanlah ayat hafalan itu. Serta kalau semua jemaat sudah hafal, minggu depan diganti lagi dengan ayat-ayat yang lain. Wah, ini mana tas ini so? Tolak kamu menghafal. Makanya saya sudah mulai malas saya di YouTube. Tak ada sainganku. Coba kalau ada saingan di YouTube ya, semangat kita kan. Kulihat orang mengupload apanya jalan-jalan, mana ikan lele. Aduh senang. Ini di YouTube ibarat, hanya pendeta. Kamu masuk pendeta di YouTube nah, menangkap ikan lele, panorama Siantar. Aduh senang. Makan-makan di restoran. Aku bahas sama dia, beri mendoa, doa beri makok, tanya apa di YouTube. Asa, ide kisah mah. Allah dong berkata Tuhan nama doa, Wahyu ada ayat 3, berbahagialah orang yang mendengar dan membacakan dan yang melakukan. Ya kan? Mendengar, membacakan. Jadi hanya membacakan firman Tuhan itu pun kita untuk orang lain sudah ada di sana berkat kebahagiaan. Jadi kalau saya ucapkan, saya bacakan, saya hafalkan firman Tuhan di YouTube, itu kan saya sudah membacakan firman untuk orang yang mendengar. Masalah dia mau lakukan tidak lakukan bukan urusanku. Pokoknya aku sudah membacakan, menghafalkannya untuk dia. Amin. Jangan untuk di Wahyu ayat 3, mana Wahyu mana ayat 2, mana ayat 3. Isi dengan malu dan pintu lebih. Itu kondisi berbahagialah orang yang mendengar, membacakan dan yang menuruti. Atau mata cahaya masa terus. Oh itu mau nanti. Ini kan
Dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Alai nang pesong ni, kotong do jujur di YouTube ku tong do aku posting kaldera coba deh. Sotong nak guru kamu ya seperti itu nang berapa ya posting ke tempat wisata kamu ada manusia ada kaldera coba bukan itu. Kaldera coba sih bisa kan? Karena mau apa sogi ini tong do ba viral honon kan anjir boy maju tan ini. Sebab dari situ tok kan ibu tadi kan belum maju tuh tapi saya selalu berusaha untuk membacakan firman di media sosial. Haleluya. Itulah pedang roh. Itulah pedang roh. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan setiap hari, kita mengalami kepuasan yang begitu besar. Saya ingat dulu ketika suatu malam saya kira saya sudah COVID, sudah nangis-nangis jam 2 kering semua ini. Sudah istri muntah di rumah, pergi ke rumah mertua kan, kering semua, nggak bisa aku menyelam. Tiba-tiba aku tersentak, saya ini lidahku pun nggak bisa merasa, demam lagi. Batuk lagi, on nama awak tikik kuna. Wereng istri sebut, tinggal ngomong kuat. Aku langsung saya menangis bang. Saya ambil air panas, saya minum. Waktu itu memang saya beli redoxon ya, redoxon. Saya bikin redoxon, saya masukkan di gelas, saya minum sambil saya berdoa dan mengucapkan firman yang kuhafal. Karena firman kan sudah banyak, itu aja ucapkan terus sambil berdoa minum air panas. Ngiri doa be, mau yang mati deh, maka ada dua itu ngiri doa be, takut kali kita. Memang ada firman Tuhan berkata jangan mau mati sebelum waktunya. Dan pengkhotbah katakan jangan mau mati pada pertengahan umur. Matilah pada umur 70 sampai 80 dan selebihnya. Karena itu memang dibuatkan umur manusia 70 tahun. Tapi kalau harus mati pada pertengahan umur, bergumul. Maka saya bergumul, saya berdoa, saya menangis, saya minta ampun. Minta ampunlah. Hatiku ada yang ada, saya ampuni lah aku kan. Asal suruh pola aku suruh putus masuk deh. Aku narok mah. Pola aku narok deh bas. Sudah tahu nih. Setiap hari di sini sama terus disiksa, dibakar. Berkulat masuk di tubuh, berkulat kan nggak mati kan. Tapi yang mau mati, nggak mau mati dia. Terus disiksa siang malam, mendiri terus. Ada yang mau disuruh kita, sorang-sorang terus. Sorang-sorang. Jumpa dotak katolma natahabolo akan proses Yesus. Memang simple do ke Kristenan. Ana iso kung gabi orang gabi no mo kamonon gabi raus nomor Tuhan on danda. Mulai kenang mari hilang tong minta apa ke Tuhan selesai itu. Langkah akhir kembali kita. Langkah akhir. Di sini tos kau saya minta ampun. Ku serahkan semua, ampuni dosa-dosa. Selesai, beri percaya sa pilih Yesus kan? Dua hal yang di persidakan. Hadua son menghujat, hadua son perjolo. Ope menghujat. Alai diberi kasih nasa daun. Yesus berjudi Yesus okuang. Dak son mengutuk. Nana sa loka di rohana. Atau bertobat iman. Langkah terakhir dia bertobat. Tuhan, jika engkau sampai di Firdaus, ingatlah aku. Mono satu luar jauh Tuhan, ingat Anda, Roh Yesus. Sadario, Rabbul kita di Firdaus. Ingat kan? Padahal penjahat ulung.
sempat menghina Yesus. Nanti baca di rumah, ada dibuat. Dan kedua penjahat itu pun mengatakan hal yang baik kepada Yesus. Tapi lama-lama satu bertobat. Jadi Pak Mas Otos kalau saya atau minta apa mau Tuhan, adik, atau risau dulu, simple dong. Ai usul bohong dan melani perbuatan, kapur sial. Iman kita kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Perbuatan ini buah di iman kita dulu. Amin. Dan dana kita nama mata Yesus ada buah perbuatan. Alai tong itu bangan non itu bang do mau berbuah. Alai mau naik mati kita terima Yesus. Haleluya, terima Yesus. Yang membedakan kita nanti di surga itu adalah jabatan kita di sana. Jabatan. Kita punya kedudukan tingkat-tingkat. Kan sudah pernah saya sampaikan ayatnya. Di surga itu bertingkat-tingkat. Jabatan. Ada yang bertahta, ada yang bertahta misalkan, dan ada yang mahkotana, ada yang mahkotana gudang, kan? Ada yang Ilyas sangat di mana kemarin. Ayo berjuta jolma, juta jolma mati, miliar triliun manusia, mulai dari Adam sampai kita ini sudah berapa banyak dicipta Tuhan orang. Semua itu nanti yang benar-benar percaya Yesus semua dikumpul di surga. Jadi banyak sekali. Siapa mengatur orang-orang ini? Yang mengatur orang ini memerintah, mengatur pekerjaannya, mengatur semua proyeknya kan kita lah yang setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini beda kita. Halahi gawe si suruh tak suruh mata poli mana kata jauh ini kan dilampun. Contoh. Jadi yang setia, yang kudus dan suci di dunia ini akan menduduki tahta di sorga bersama dengan si Daud, bersama dengan si Paulus, bersama dengan si Petrus. Hoi parapat ini kan, hoi Medan ini kan. Pokoknya bayangkanlah dulu supaya nanti jadi kenyataan. Haleluya. Firman Allah inilah pedang roh bagi kita. Makanya cintailah firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Dengan segala kerendahan hati. Waktu kita habis, mari kita berdoa, mari kita angkat pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih.